Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Asia Yogyakarta, kelompok KKN B21 Kelurahan Timbul Harjo. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pencegahan osteoporosis pada wanita. Apakah Anda tahu apa itu osteoporosis? Ya, osteoporosis atau pengapuran atau pengeroposan tulang adalah kondisi di mana kepadatan tulang menurun. Tulang yang mengalami osteoporosis akan menjadi berongga sehingga kekuatan tulang menjadi menurun dan mudah terjadi patah tulang. Berdasarkan data Kemenkes Kesehatan RI, terdapat sebanyak 23% perempuan berusia 50-80 tahun yang mengalami osteoporosis dan 53% perempuan berusia 70-80 tahun menderita osteoporosis. Pada umumnya, osteoporosis memang dialami oleh perempuan yang sudah memasuki masa menopause. Wanita yang mengalami menopause berisiko tinggi, 5,6 kali mengalami osteoporosis. Wanita yang mengalami menopause akan mengalami penyusutan massa tulang sekitar 40-50%. Hal ini dipengaruhi oleh produktivitas hormon estrogen. Osteoporosis yang dialami oleh wanita menopause juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti riwayat penyakit tertentu, kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan berkelanjutan, wanita yang melahirkan lebih dari 3 kali, dan kekurangan status gizi. Bisa kita lihat bersama, ini adalah kondisi tulang dari penderita osteoporosis. Keadaannya lebih banyak ruam dari tulang normal pada umumnya. Terdapat dua klasifikasi pada osteoporosis. Yang pertama adalah osteoporosis primer. Osteoporosis primer terjadi pada wanita pasca menopause dan pada wanita atau pria berusia lanjut. Umumnya terjadi pada usia 50-an, di mana terjadi penurunan hormon estrogen pada wanita saat menopause yang memicu terjadinya pengeroposan tulang. Osteoporosis primer terbagi menjadi dua, yaitu tipe 1 atau postmenopausal. Osteoporosis tipe 1 erat kaitannya dengan hormon estrogen dan kejadian menopause pada wanita. Biasanya tipe ini terjadi 15-20 tahun setelah masa menopause. Kemudian ada osteoporosis primer tipe 2 atau senile. Tipe 2 terjadi karena kekurangan kalsium dan sel-sel perangsang pembentuk vitamin D. Biasanya terjadi di atas usia 70 tahun dan 2 kali lebih sering terjadi dibandingkan jenis tipe 1. Klasifikasi yang kedua, osteoporosis sekunder. Osteoporosis sekunder disebabkan oleh penyakit atau kelainan tertentu akibat tindakan pembedahan atau pemberian obat yang efeknya mempercepat pengeroposan tulang. Muncul sebagai efek dari obat-obatan steroid, alkohol, tembakau, tiroksin, anti kejang, obat-obat hormon antiseks, heparin, litium, methotrexate, obat sitotoksik lain, vitamin D, dan obat yang cenderung meningkatkan resiko osteoporosis. Osteoporosis sekunder juga berkaitan pula dengan beberapa penyakit kronis yang mengakibatkan keterbatasan gerak bagi penderitanya, seperti artritis reumatoid atau penyakit kronis yang menyebabkan kurangnya kalsium, seperti penyakit ginjal, intoleransi terhadap produk susu, serta penyakit pada sistem pencernaan, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja gejala osteoporosis? Osteoporosis tidak memiliki gejala atau silent disease. Gejala atau tanda yang terjadi adalah merupakan akibat dari fraktur akibat osteoporosis. Gejala atau akibat osteoporosis adalah yang pertama, postur bungkuk. Postur punggung bungkuk seperti yang sering terlihat pada orang lanjut usia. Yang kedua, sakit punggung. Sakit punggung berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, menurunnya tinggi badan. Yang keempat, sering mengalami cedera atau keretakan tulang. Biasanya terjadi pada tulang belakang,
pergelangan tangan, lengan, atau tulang pangkal paha. Dapat kita ketahui, ada beberapa faktor resiko dari osteoporosis. Tulang memiliki kemampuan untuk beregenerasi, tumbuh, dan memperbarui diri. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya usia, kemampuan ini akan semakin melambat dan pengurangan kepadatan tulang akan mulai terjadi pada usia lebih dari 35 tahun. Kekurangan asupan kalsium juga merupakan faktor penyebab utama osteoporosis yang terjadi di Indonesia. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya osteoporosis yaitu usia, proses degeneratif atau penuaan, penurunan hormon estrogen pada wanita menopause dan pasca menopause, riwayat penyakit osteoporosis dalam keluarga, merokok, serta mengonsumsi alkohol, soda, kafein, underweight atau berat badan tidak proporsional, pola makan tidak sehat, atau termasuk gangguan makan seperti anoreksia nervosa, diet rendah kalsium dan vitamin D, mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang yang dapat mempengaruhi kekuatan tulang, penyakit yang menyerang kelenjar penghasil hormon, gangguan kesehatan pada usus yang tidak mampu menyerap nutrisi, memiliki penyakit akibat peradangan pada organ tubuh seperti rheumatoid arthritis atau penyakit paru obstruktif kronis. Bagaimana pencegahan osteoporosis? Kunci pencegahan osteoporosis adalah kalsium, vitamin, dan olahraga. Pencegahan osteoporosis harus dilakukan sejak usia dini dengan menerapkan pola hidup sehat dan pencegahan secara kontinu dan teratur. Berikut cara pencegahan osteoporosis. Yang pertama, mengkonsumsi makanan tinggi kalsium dan protein. Kalsium dan protein merupakan komponen pembentuk kepadatan tulang. Makanan tinggi kalsium yaitu susu, yogurt, keju, kacang-kacangan, salmon, sarden, tuna dan sayuran hijau. Kemudian ada makanan tinggi protein yaitu berasal dari daging-dagingan, susu, ayam, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Kebutuhan kalsium yang direkomendasikan kurang lebih 1000 mg per hari. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari dan konsumsi vitamin D. Vitamin D dan berjemur berguna untuk meningkatkan penyerapan kalsium pada tulang dan pertumbuhan sel tulang. Disarankan berjemur di bawah matahari pagi pukul 7-9 selama 15-20 menit. Sinar matahari membantu mengaktifkan vitamin D. Yang ketiga, melakukan olahraga secara rutin. Melakukan olahraga secara rutin dan teratur sesuai kemampuan diri akan membantu dalam penguatan otot dan pembentukan kepadatan tulang. Selain 3 kunci pencegahan tersebut, terdapat juga beberapa cara pencegahannya, yaitu yang pertama, mengurangi minuman bersoda. Minuman bersoda akan memicu pengeroposan tulang karena menghambat penyerapan kalsium. Yang kedua, menghindari rokok dan alkohol. Konsumsi alkohol dan rokok akan menyebabkan penurunan kemampuan dalam menyimpan kalsium. Yang ketiga, menghindari diet ketat. Dikarenakan diet ketat akan menimbulkan asupan terhadap kalsium, protein, dan vitamin maupun mineral yang lain menjadi kurang, sehingga akan mengganggu kesehatan tulang. Yang keempat, deteksi gejala dini. Melakukan deteksi gejala memang sangat diperlukan, terutama untuk usia tua dan orang-orang yang terindikasi memiliki faktor resiko terjadinya osteoporosis. Pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan kepadatan tulang. Yang kelima, menghindari resiko jatuh. Hal ini penting karena pada pasien dengan osteoporosis akan mudah terjadi patah tulang saat terjadi benturan atau trauma. Yang keenam, konsultasi dan penanganan yang tepat. Lakukan konsultasi pada dokter apabila terdapat gejala osteoporosis dan segera lakukan pengobatan jika diperlukan. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai pencegahan osteoporosis pada wanita. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk kurang dan lebihnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.